Ya, Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam. Hatur nuhun sudah berkenan hadir, sudah menghadiri undangan saya untuk bisa berbincang-bincang sebelum saya melaksanakan tugas untuk melakukan supervisi di kelas yang nanti Pak Angga ajar sesuai dengan tugas yang saya dapatkan dari Bapak pimpinan kita. Di perbincangan hari ini tentunya akan ada yang kita dapatkan. Nah, dari Pak Angga sendiri, harapan atau kira-kira apa yang ingin Pak Angga dapatkan dari hasil pembicaraan kita di siang ini, Pak Angga? Alhamdulillah, terima kasih Pak Erik. Saya berharap sekali mendapatkan bantuan yang pertama, Pak Erik. Bantuan dari dalam hal melihat bagaimana performa saya di kelas, bagaimana saya melaksanakan pembelajaran. Selain itu juga saya ingin Pak Erik menilai ketepatan, kecocokan lah model dan metode pembelajaran yang saya pilih, yang saya terapkan pada saat di kelas nanti. Dan lagi satu lagi Pak Erik, saya juga ingin dibantu dalam hal bagaimana mengevaluasi hasil pembelajaran saya di pertemuan tersebut. Itu mungkin Pak Erik yang saya harapkan dari Pak Erik. Oke. Baik, jadi gini Pak Angga, jadi pokok utama percakapan kita hari ini adalah intinya untuk menyepakati apa yang akan kita laksanakan di sesi supervisi nanti. Ya. Tadi Pak Angga juga sudah menyampaikan tujuan yang ingin Pak Angga dapatkan di akhir supervisi pembelajaran. Sebelum kita mulai nih Pak Angga nih, saya izin untuk mencatat poin-poin penting yang kita bicarakan dan juga izin untuk merekam percakapan kita sebagai dokumentasi untuk saya dan juga untuk di fasilitator di program guru penggerak Pak Angga. Berkenan Pak Angga ya? Siap, terima kasih Pak Angga ya. Baik Pak Angga, kita mulai dari tadi Pak Angga kan sudah menyampaikan sebetulnya apa yang ingin Pak Angga dapatkan. Tapi sebelum ke sana saya ingin tahu dulu Pak Angga ini mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia Pak Angga ya? Betul. Nah, untuk nanti di kelas yang akan saya supervisi sudah masuk ke topik atau KDM mana nih Pak Angga nih? Nanti kebetulan untuk materinya adalah materi mengenai drama. KDE-nya sendiri adalah KDE mengenai menganalisis isi dan aspek kebahasaan, kaidah kebahasaan dari sebuah teks drama, baik secara langsung melihat penampilannya maupun melalui teks dramanya saja. Itu Pak Erik. Kalau untuk tujuan pembelajaran yang lebih spesifiknya Pak Angga untuk nanti di jam pelajaran yang perlu saya supervisi itu apa Pak Angga nih? Melalui pembelajaran itu tujuannya siswa diharapkan mampu menganalisis isi maupun kaidah kebahasaan dengan baik, dengan seksama dan dengan tepat. Oke, jadi menganalisis isi satu dan lagi kaidah dengan ya? Bagaimana maksudnya? Secara bekerja sama lah. Jadi kalau untuk di sisi tujuan pembelajaran yang tercantum di RPP-nya adalah siswa menganalisis isi dan kaidah kebahasaan ya dalam dalam teks drama. Dalam teks drama. Oke, jadi nanti tentunya kita akan fokus ke pencapaian tujuan Pak Angga ya. Baik. Jadi nanti saya itu bukan menilai, kalau tadi Pak Angga mungkin dia menyampaikan ingin dinilai, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya tidak menilai, hanya mengobservasi dan mengamati saja. Tentunya acuan saya yang pertama adalah nanti ke tujuan pembelajaran, apakah nanti sesuai atau tidak pembelajaran yang Pak Angga lakukan dengan tujuan yang diharapkan atau tujuan pembelajaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya saya ingin Pak Angga lebih menspesifikkan kira-kira area pengembangan mana yang ingin Pak Angga capai nih. Kalau tadi mungkin berbicara masalah model dan lain-lain. Nah, yang kita sepakati nanti untuk di kelas Pak Angga ini mau mengembangkan area yang mana nih? Yang ingin saya kembangkan itu sebetulnya tadi sudah cukup Pak Erik. Yang pertama tentu kesesuaian model dan metode. Namun saya juga ingin mencoba menerapkan pembiasaan positif atau apa gitu ya sebelum pembelajaran. Jadi siswa itu semacam membuat komitmen bersama-sama bagaimana mereka harus bersikap selama pembelajaran, bagaimana mereka ketika mau menjawab pertanyaan, bahkan hingga mau minta izin sekalipun itu disepakati.
dan itu saya anggap harus diterapkan di awal supaya siswa terbiasa melakukan hal-hal itu. Juga satu lagi mungkin yang saya harapkan nanti yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena saya belum paham sampai situ Pak Erik nanti. Oke. Nah, baik, jadi ada 3 utama Pak Angga ya yang nanti akan kita amati. Yang pertama adalah penggunaan model dan metode pembelajaran, kemudian juga penerapan budaya positif kalau sekarang kita sebutnya Pak Angga, dan pembelajaran diferensiasi ya. Nah, tapi saya mau tahu dulu nih Pak Angga, untuk yang pertama, untuk model dan metode yang Bapak gunakan nanti rencananya apa Pak? Cooperative learning Pak Erik. Kemudian nanti ininya saya melaksanakannya dengan menggunakan jigsaw. Oke, jadi kooperatif dengan jigsaw. Dari skala 1 sampai 10 nih, Pak Angga PD-nya sudah angka berapa pemahaman dan penguasaan terhadap model ini nih Pak Angga? 6 Pak Erik. Baru 6 ya. Oke, jadi kita akan tingkatkan. Kemudian yang tentang budaya positif Pak Angga kira-kira? Kalau yang ini 8 lah. Saya sudah diterapkan, tapi sudah hanya menerapkan mungkin istilahnya aja yang berbau-bau Pak Angga. Betul. Untuk pembelajaran diferensiasinya Pak Angga nih? Nah, untuk yang ini saya masih belum percaya diri karena saya sebatas baru mendengar istilahnya, namun dalam penerapannya saya sama sekali belum pernah mendapatkan masukan, bantuan atau apapun gitu. Sehingga selama ini saya melaksanakan, saya masih ragu apakah sudah tepat atau belum. Jadi nanti meskipun Pak Erik hanya mengobservasi, tapi saya tetap nanti mungkin sekalian minta bantuannya. Nah, dari yang Pak Angga paham ini, yang seperti apa yang dalam pemahaman Pak Angga sudah bisa disebut diferensiasi nih? Biar kita nanti bisa cek di kelas Pak Angga nih. Sepemahaman saya sesuai maknanya di sini different itu berarti berbeda. Artinya mungkin saya memfasilitasi pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dari kemampuan siswanya atau minatnya. Misalkan kalau dalam pembuatan tugas ada siswa yang dia berminat dalam bidang desain, maka nanti saya akan mengarahkan siswa untuk membuat pembelajaran dengan memanfaatkan kemampuan mendesainnya. Ada juga siswa yang hanya senang membuat susunan kata yang indah gitu, maka nanti saya persilakan siswa itu untuk membuat tugas berupa teks saja, namun yang dititik beratkannya pada penulisan pada teksnya, pada gaya bahasa mungkin ya, pada gaya bahasa. Oke, berarti sebetulnya Pak Angga sudah mulai memahaminya. Tadi masih belum pede ini teh betul atau tidak, sudah bisa disebut diferensiasi mungkin ya. Baik, nanti kita akan diskusikan kembali nanti Pak Angga setelah saya melakukan observasi di kelas Pak Angga. Dan selanjutnya nih, rencana yang akan Pak Angga atau yang mungkin sedang atau sudah disiapkan untuk nanti di pembelajaran di kelas terkait dengan ketiga area pengembangan yang kita sepakati ini, apa yang sudah disiapkan Pak Angga atau yang akan dan sudah mungkin? Kalau untuk pertemuan yang selanjutnya ini, saya baru sebatas menyiapkan ini terkait dengan yang kedua, mungkin yang poin kedua tadi ya Pak Erik, yang metode dan model. Saya sebatas baru menyiapkan langkah pembelajaran, bahwa nanti saya akan menyiapkan sebuah beberapa literasi, sumber literasinya, kemudian siswa nanti akan saya bagi materinya, lalu siswa nanti akan menggali sendiri informasinya, seperti biasa didiskusikan, dan terakhir dari hasil diskusi itu mereka dicobakan untuk mengetes apakah betul atau tidak hasil pencarian mereka pada sebuah contoh teks. Baru itu mungkin Pak Erik. Sementara untuk yang berdiferensiasi mungkin tidak untuk di pertemuan nanti, tapi di pertemuan selanjutnya lagi, karena yang saya siapkan adalah pembuatan tugasnya saja. Gitu Erik. Kemudian tadi yang langkah-langkah itu sudah Pak Angga siapkan dibentuk di RPP-nya atau masih on progress Pak Angga untuk RPP-nya? RPP-nya masih disusun, mungkin disesuaikan dengan
kondisi kelas yang nanti akan saya masuki, Pak Erik. Berarti sekarang sedang dalam tahapan untuk memodifikasi RPP agar langkah-langkahnya sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di metode cooperative learning di Jigsaw terutama ya. Oke, nah terakhir nih Pak Angga nih. Tadi kan kita bicara rencana yang Pak Angga siapkan. Kalau dari sisi komitmen apa yang Pak Angga yang Pak Angga bangun dengan diri sendiri, misalkan terkait dengan persiapan kita di supervisi ini, Pak? Yang sudah saya siapkan terhadap diri saya sendiri ya, Pak Erik. Yang saya siapkan terhadap diri sendiri adalah pertama, saya harus betul-betul menunjukkan sikap percaya diri pada siswa bahwa saya orang yang siap dalam menyajikan pembelajaran itu, karena bagi saya ketika siswa melihat gurunya pede dengan apa yang akan diberikan, pasti siswa pun akan yakin, akan merasa pede untuk mendapatkan materinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menyiapkan dokumennya, Pak Erik. Dokumen yang sekarang sedang saya susun ulang itu sudah saya selesaikan, sehingga nanti ketika pembelajaran saya sudah bisa mengacu pembelajaran pada dokumen tersebut. Kemudian yang ketiga, tadi saya juga menyiapkan bahan-bahan yang nantinya akan dianalisis oleh siswa ketika pembelajaran. Baru itu saja mungkin yang saya siapkan. Oke, bagus Pak Angga. Kalau pihak lain ada nggak mungkin yang Pak Angga libatkan baik di proses persiapan atau di proses pembelajaran yang nanti Pak Angga akan lakukan? Kalau dalam persiapan mungkin ada pihak yang saya libatkan dari MGMP sekolah. Jadi dari beberapa guru saya berdiskusi dengan guru lain, diantaranya mungkin masalah bahan dalam hal ini adalah teks drama ya, teks drama yang nanti mana kira-kira layak untuk disajikan pada anak-anak, karena tidak semua teks drama ketika disajikan itu pantas untuk dianalisis oleh siswa. Terkadang ada bahasanya yang terlalu vulgar, ada juga mungkin adegan-adegan yang nantinya akan dibayangkan oleh siswa luar biasa. Makanya saya perlu berdiskusi untuk itu. Kemudian untuk model dan metode juga itu hasil obrolan dengan guru lain. Itu saja. Oke, luar biasa Pak Angga. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Angga akan melibatkan rekan sejawat, karena tentu kita sebagai guru harus berkolaborasi dengan rekan-rekan, terutama yang memang dari di satu MGMP Pak Angga ya. Baik Pak Angga, saya rasa saya sudah mendapatkan informasi yang saya butuhkan untuk kegiatan kita di supervisi. Sekarang kita tinggal bersepakat untuk pelaksanaan supervisi ini Pak Angga, ini kita laksanakan mungkin di minggu depan Pak Angga ya, sekitar hari apa? Hari Selasa. Oke, hari Selasa. Untuk jamnya jam ke-5. Jam ke-5, Selasa jam ke-5. Oke. Baik, kelasnya mungkin, kelasnya. Oh iya, kelasnya di 11 Oracle. 11 Oracle. Baik. Oke, Pak Angga, jadi kita akan bertemu kembali di Selasa depan di jam ke-5. Mungkin sebelumnya tentu kita akan berbincang sejenak sebelum mulai masuk ke kelas untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. Kalau itu sampai ketemu lagi kita di hari Selasa, walaupun besok kita ketemu ya, tapi secara formal Pak ya, kita akan bertemu kembali di sesi supervisinya di hari Selasa jam pelajaran ke-5 itu Pak ya. Ya betul. Oke, baik Pak, terima kasih waktunya sekali lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan juga dapat berjalan dengan baik. Amin. Dan kita berdua bisa dapat manfaat dari kegiatan supervisi. Amin. Oke, ya turun terima Pak. kasih juga Pak Erik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan
Hanya kita semua bisa di sini sama-sama untuk melaksanakan pembelajaran dan untuk sholat serta salam. Mari sama-sama senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad pada keluarganya, sahabatnya, dan saudara semua mendapatkan pertolongannya di akhir. Alhamdulillah, dan kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan hari ini kita akan masuk materi terakhir untuk semester ini, yakni mengenai drama. Yang akan kita pelajari hari ini kompetensinya adalah menganalisis. Secara lengkapnya kompetensinya yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis isi dan kebahasaan dari teks drama yang kalian baca maupun yang kalian jadi. Nanti kalian akan disajikan drama baik dalam bentuk tulisan teks dramanya maupun dalam bentuk video. Tujuan pembelajarannya, kalian setelah melaksanakan pembelajaran ini diharapkan nantinya mampu mengetahui isi dari cerita. Juga kalian mampu menganalisis kebahasaan yang digunakan dalam sebuah karya sastra drama. Namun sebelumnya ada yang sudah pernah tahu apa itu drama? Ada yang pernah nonton drama? Atau mungkin pernah melaksanakan drama sendiri? Oh, setiap hari dengan drama ya. Kalau gitu apa sih drama menurut kalian? Sandiwara, acting, apa sih acting itu? Bermain peran ya, gitu ya. Terus buat apa kita bermain peran? Untuk menghibur, berarti kehidupan kita sehari-hari itu untuk menghibur. Untuk apa ya kita berperan, bermain peran? Emang orang yang bermain peran itu ngapain sih? Dia baca. Nggak, ngapain dia? Menjalankan apa ya? Melakukan apa? Melakukan skenario sesuai perannya. Drama adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya akan menyajikan gambaran dari kehidupan, dan gambaran dari kehidupan itu dijalankan sama pemerannya. Pemerannya itu nantinya kita sebut sebagai aktor. Nah, kita akan pelajari itu. Namun sebelumnya saya lupa nih, belum mengecek kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir? 4 orang, siapa saja? Silva. Kenapa Silva? Sakit. Kemudian dia juga sakit. Oke. Lalu banyak ya? Nildan sakit. Dan Bayu di sini. Semuanya sudah diketahui oleh wali kelas? Kalau gitu kita semua sebelum mulai kita sama-sama berdoa, sekaligus juga kita doakan kawan kita yang sedang ada hajat maupun sedang sakit, semoga bisa kembali lagi bersama kita ke sekolah. Yang sakit bisa disehatkan kembali, dan yang sedang melaksanakan sebuah kegiatan semoga dilancarkan kegiatannya, dan tentu bagi kita yang ada di sini semoga berjalan. Baik anak-anakku, tadi kan kita kegiatannya sesuai dengan KD adalah menganalisis isi. Tentu ada yang perlu kita ketahui dulu supaya kita bisa menganalisis isi dari drama, juga menganalisis kaidah kebahasaan. Saya memiliki beberapa subbab yang perlu kalian cari informasinya. Nah, maka dari itu saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Hari ini saya akan minta kalian membagi diri menjadi 3 orang dalam satu kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 orang ya. Kira-kira cukup nggak? Coba sekarang berhitung dulu dari sini 1 sampai 3. Silakan. 1, 2, 3. 3. Oh, ada
ada yang satu orang ya. Yang satu orang nanti bisa bantu kelompok yang terakhir ya. Baik, ada berapa akan saya jelaskan teknis ya. Kita sekarang akan melakukan diskusi dengan model jigsaw. Jadi nanti cara kerjanya kalian masing-masing dari tiap kelompok tadi sudah dihitung 1, 2, 3 berarti satu kelompok. Berarti ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4 nanti ikut ke sini ya. Kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, di kelompok 9 2 orang berarti ya salah hitung tadi itu 2 orang. Ini kelompok 9. Nanti masing-masing dari kalian yang tadi saat berhitung mendapatkan angka 1 akan mendapatkan materi A, yang angka 2 akan mendapat materi B, dan 3 akan mendapat materi C. Tapi untuk mempermudah sekarang silakan kalian duduknya berkerumun dulu sesuai dengan kelompoknya, silakan. Jadi kelompoknya yang mana merapat dan bersopis. Jadi gimana tadi mau bertukar yang cewek nih satu orang kan, saya di sini di situ cowoknya satu orang mau tukar nggak? Cowoknya pindah ke sini, ceweknya oke boleh. Jadi jauhnya sini aja biar gampang. Ditegak pindah ke sini. Yuk, saya beri waktu 3 menit untuk duduk berkumpul dan kelompoknya dan tentu memisahkan dari kelompok lain. Silakan berbicara dengan kelompok lain yang berdekatan. Jangan makan. 3 menit ya. Sepakatnya tadi 1, 2 dan 3-nya. Soalnya tadi berarti 1-nya siapa yang nanti mau bertanya? Ya, sepakatnya tadi yang 1-nya kemudian. Untuk nomor 1 nanti silakan materinya ini nanti langkah-langkahnya akan saya jelaskan lagi ya. Sekarang kita kalian tahu dulu. Oke, tadi sudah dapat nomornya masing-masing ya. Setiap yang tadi mendapatkan nomor, materinya sudah saya tulis di depan. Jadi begini, nanti kalian masing-masing silakan mencari informasi dari berbagai sumber materi yang tertulis di depan. Jadi tadi yang mendapatkan nomor 1, silakan cari materi mengenai tema dalam cerita. Sementara yang dapat nomor 2, cari informasi mengenai kalimat langsung dan tidak langsung. Nomor 3, cari kelas kata. Di sini saya spesifikkan kata kerja, kata sifat, dan kata sambung. Nanti kata sambungnya juga kata sambungnya silakan pelajari semuanya. Namun yang akan saya fokuskan kata sambungnya adalah kata sambung penunjuk waktu. Ini semua nantinya yang akan kita cari dari sebuah drama, akan kita analisis. Jadi kunci untuk memenuhi kompetensi tadi, kalian harus bisa mengetahui dulu apa itu tema dalam cerita. Oke, silakan. Apa itu kalimat langsung dan tidak langsung? Kemudian apa itu kata kerja, kata sifat, dan kata sambung penunjuk orang. Nanti silakan pelajari sama masing-masing. Berarti kamu mempelajari apa? Nomor 2 berarti mempelajari kalimat langsung tidak langsung. Cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai itu. Kamu
Nomor 3 berarti cari sebanyak-banyaknya mengenai kata yang itu tadi ya. Nanti saya beri waktu untuk mencari informasi selama 7-10 menit. Kita lihat situasinya. Pokoknya saya ingin kalian cari info sebanyak-banyaknya. Kalau sudah, nanti silakan kalian berpencar dulu dari kelompoknya. Kalian kalau istilahnya merantau dulu dari kampungnya. Kalian merantau dulu untuk berkumpul dengan jadi yang nomor 1 cari yang nomor 1 lagi, nomor 2 cari nomor 2 lagi, nomor 3 cari nomor 3 lagi. Nanti silakan kalian bertukar informasi nomor 1 cabang ini sama nomor 1 cabang ini, coba cocokkan. Orang mbak, saya mbak tema dalam cerita itu begini, cara mencarinya seperti ini. Silahkan kalian diskusikan 10 menit ya, cukup 10 menit nanti. Kemudian setelah itu nanti kembali lagi ke kelompoknya mudik. Ketika mudik bagi hasil sama keluarganya di kelompoknya saya dapat. Jadi lakukan presentasi kecil di dalam kelompok kecil. Kita sebut yang kelompok ini adalah kelompok asal, sementara yang nanti nomor 1 semua itu kelompok inti. Jadi silahkan kalian nanti kembali lagi ke kelompok asal, ceritakan apa saja yang didapat dari kelompok inti. Itu saja kegiatan diskusi. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Ya, pokoknya apa itu tema dalam cerita, ada apa aja sih jenisnya tema dalam cerita itu, gimana cara kita membuat dalam cerita temanya. Karena ketika kita sudah bisa menentukan tema dalam cerita, artinya kalian sudah bisa menganalisis apa sih isi ceritanya. Adanya gitu. Sementara nomor 2 dan nomor 3 ini berkaitan dengan kebahasaan. Ada lagi yang mau tanyakan? Sudah? Diharuskan pakai contoh. Ya? Pakai contoh. Semakin bagus dengan adanya contoh itu akan semakin bagus, karena contoh itu kan menjadi pembuktian ya. Pokoknya ingat, saya bilang gali informasi sebanyak-banyaknya. Kalian jangan sampai lupa bahwa untuk mencari informasi itu sudah ada rumusnya. Kalau dalam bahasa Inggris rumusnya itu, yang masih ingat? 5W per 1A. Silahkan cari apa sih temanya itu, kenapa harus ada tema, terus siapa yang membutuhkan tema. Kalau untuk tidak ada informasi nggak masalah. Pokoknya patokan itu harus kalian pakai untuk mencari informasi. Ada lagi pertanyaan? Bisa dimulai? Kalau bisa dimulai, saya akan beri waktu 10 menit dari sekarang. Silahkan di kelompok masing-masing dulu gali informasi sebanyak-banyaknya. Saya tidak melarang kalian menggunakan ponsel, silahkan pakai ponsel kalian kalau kalian perlu melakukan pencarian. Buku sumber yang kalian pakai juga boleh. Dalam cerita, dalam drama juga kan drama itu cerita. Jadi sekarang mah cari informasi dulu ya, diskusi ya masing-masing. Kalau harus mencari pengertian juga cari dari berbagai sumber. Bisa dari kamus, bisa dari ahli. Jangan lupa juga hasil pencariannya pastikan terekam, dalam artian boleh kalian tuliskan.
Di sini di depan, nomor 2 berkumpul di depan sebelah sini, yang nomor 3 ada di sini. Mengisi poin-poin saja. Belajar bagaimana membuat rangkuman. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Baik, silakan sekarang berkumpul. Diulang untuk kelompok yang nomor 1 bisa berkumpul di sebelah sini. Nomor 2 silakan buat kelompok ahli di sebelah sini. Dan yang nomor 3 buat kelompok ahli di sebelah sini. Boleh disiapkan. Tugas kalian adalah mendiskusikan ya, tukar informasi. Dalam waktu 3 menit kami sudah berkumpul. Boleh di situ duduk dulu ya. Supaya tidak perlu memindahkan kursi, tinggal berhadapan jadi buat di sini saja. Ini aja supaya efektif nih, supaya 10 menit bisa dimanfaatkan yang baik. Saya minta 1 orang dulu saja membaca tugas. Kalian bisa menambahkan sama nih, tapi saya bisa tambahkan. Supaya waktu
pernyataan dari seseorang tanpa adanya pemeriksaan dan seseorang bisa diutarakan. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan atau melakukan kembali ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa memiliki keseluruhan kalimatnya. Nomor 1, Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung kerjakan tugas ini sekarang. Kalau kalimat tidak langsung ini berkata jenisnya itu 4 jenis. Ada yang sudah ditemukan, coba cari sampai ke tema tambahan. Ada sudah dapat ya? Coba diskusikan. Jadi katanya coba tukar informasinya sama nggak kata tema tambahan sama tema minor. Jadi
Dua main lagi. Kalian nyari bekal, lalu mendiskusikan bekal kalian. Saya mah dapat dari infonya begini. Kamu gimana? Nanti bertukar informasi. Setelah informasi kalian tidak separuh-separuh karena sudah saling melengkapi informasi dan saling memperbaiki konsep. Nanti konsep yang sudah matang itu dibawa pulang ke kelompok asalnya, ceritain ke teman-temannya. Ini loh saya dapat bekal dari kelompok anu, materinya ABCD. Sehingga harapannya semua kelompok kecil, kelompok awal itu memiliki informasi yang sama, matang dan sama. Udah ya, silakan bawa oleh-olehnya ke kelompok kecil, kelompok awal. Kalau memang metodenya dari tadi adalah bertukar sumber informasi, udah aja kasih sumber informasinya. Yang pasti mah yang harus saya cari di kelompok itu mendiskusikan apa yang sudah didapat. Baik, sambil kembali, sambil mendengar tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, tahap terakhir di diskusi ini adalah kalian menceritakan kembali apa yang kalian baru sudah dapat. Nanti setelah itu saya akan sajikan supaya mengefektifkan waktu. Saya akan sajikan di proyektor satu buah naskah drama. Nanti kalian akan saya ajak untuk sama-sama menganalisis. Kita lihat dari contoh naskah dramanya ada nggak sih tadi kaidah bahasanya muncul nggak? Atau misalkan kita temukan juga temanya, apa temanya? Nanti kita sama-sama. Ya, sekarang silakan kalian obrolkan dulu dengan teman-teman dari kelompok awal. Untuk menerangkan kepada kelompok awalnya cukup dengan sederhana saja, jangan dibaca semuanya. Nanti apa? Kalian konsepnya disampaikan kepada teman-teman, kemudian berikan langsung contohnya kalau penerapan
lalu nanti kita lakukan analisis sama-sama dari satu contoh teks yang akan saya sajikan. Jadi hasil dari diskusi kalian coba pastikan apakah sudah sesuai atau belum. Kita buktikan di contoh. Silakan. 10 menit harus cukup ya. Belajar komunikasi yang efektif. Assalamualaikum, Pak, mengganggu sebentar. Sudah dibagikan di grup WhatsApp-nya ada satu naskah drama. Naskahnya sama seperti yang di sini. Sambil kalian mendiskusikan, kalian boleh untuk mencari-cari contoh di naskah itu. Nanti kita bahas bareng-bareng di sini.
Nanti konsepnya kita lihat bareng-bareng. Kalian boleh baca dari sini atau baca dari perangkat masing-masing. Lalu nanti bisa saya tunjuk atau kalian boleh mengajukan diri untuk menunjukkan ciri kebahasaan dari teks yang sudah dicontohkan di depan. Paham ya? Dan nanti juga kalau ada waktu kita akan lihat dari duduk videonya kira-kira bagaimana, apakah ada perbedaannya ketika kita menemukan contoh kalimat langsung pada teks dengan pada tayangan langsung, ada penampilan langsung. Silakan bisa dilanjut lagi diskusinya. Dua menit lagi. Kalau sudah, boleh dilanjut dengan melihat naskah dramanya. Ini naskah dramanya, judulnya Kasih Ibu. Tidak panjang, hanya 2 halaman.
Sudah ya? Oke, kita bahas bareng-bareng yuk. Sekarang kita ke bagian utamanya. Sesuai dengan kompetensi tadi, kalian sudah mengumpulkan bekal. Sekarang kita cek dulu apakah kalian bisa memenuhi kompetensinya. Ya, masih ingat tadi kompetensinya apa? Menganalisis apa? Isi dan kaidah kebahasaan ya. Isi dan kaidah kebahasaan dari teks drama, dari drama yang dilihat atau ditonton. Sekarang kita melihat dulu deh. Saya sudah bagikan dan di depan juga ada kalau mau yang lebih besar. Lihat sama-sama. Ini contoh teks drama. Namun ini dia sudah disesuaikan. Dia tidak lagi dalam bentuk dialog dengan yang kalian lihat ya, ada nama tokoh titik 2 tanda kutip. Nah, ini sudah menjadi naskah. Seperti inilah contoh drama. Kalian lihat sini penulisannya seperti ini. Sekarang kita cek dulu hasil diskusi kalian. Dari hasil diskusi kalian tadi, diantaranya kalian membahas soal kalimat langsung dan tidak langsung. Betul? Coba temukan siapa yang bersedia untuk menemukan contoh kalimat langsung dari teks ini. Berikan juga penjelasannya kenapa kamu sebut itu kalimat langsung. Tadi sudah sepakat ya, bagi yang menjawab bisa acungkan tangan terlebih dahulu, sebutkan nama, lalu jika sudah dipersilakan silakan jawab. Yo, katanya tadi sudah tidak ada masalah nih. Boleh. Ya, Bapak Jati panggil sang asisten bos. Terus kata Bapak Jatinya ya saya menjawab. Tunggu dulu Kang. Tadi kesepakatannya apa selama sudah tangan? Ya, Perkenalkan dulu dong. Ya, pembuka dan perkenalan. oh, nama Hingga Pak. Ya, kalau saya juga saya akan menyebutkan tentang kalimat langsung Pak yang ada di teks ini. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Boleh dilanjut, tunjukkan dan jelaskan saja supaya singkat. Oh itu Pak yang kata asistennya Bapak Jati memanggil asistennya terus dijawab sama Bapak Jatinya ya saya sambil menunjukkan tangan Pak. Jadi itu asistennya memanggil Bapak Jati terus Bapak Jatinya ngangkat tangan itu kan langsung Pak, interaksi langsung antara dua orang gitu Pak. Bagaimana yang lain sepakat itu termasuk kalimat langsung? Sepakat. Ada penjelasan lain dari kalian kenapa itu termasuk kalimat langsung? Ada nggak ciri-cirinya?
kalian temukan bahwa itu adalah ciri dari kalimat langsung? Oke, benar, tanda bacaan kutip. Ketika dalam bentuk tulisan biasanya ditemukan ciri-ciri menggunakan tanda baca, yaitu tanda kutip. Dan dari percakapan tadi ada ya tanda kutipnya, Bapak Jati dan ya saya itu ada. Bagus. Ada lagi contoh lainnya selain tadi? Oke, itu dalam hal penulisan diawali huruf kapital. Sepakat ya? Sepakat. Selain contoh yang itu ada contoh yang lain kalimat langsung di sana? Banyak ya? Salah satunya yang mana? Baik. Ada ciri-ciri yang sama? Ada tanda kutip. Baik. Kalau kapital juga sama, bagus. Terima kasih. Itu contoh dari kalimat langsung. Ada ciri lainnya kalimat langsung selain yang tadi dia beri tanda kutip dan dialog langsung diucapkan. Jadi ketika kalian memeragakan itu kalimat langsung pasti akan diucapkan sama si tokohnya. Sementara kalau yang tidak pakai tanda kutip itu tidak akan diucapkan sama si tokohnya. Jadi ketika kalian nanti memerankan Jati, kamu nggak akan tidak perlu membacakan jawab Jati sambil mengacungkan tangannya. Tidak perlu, ya. Cukup dia saya. Yang tidak langsung itu biasanya dalam teks drama fungsinya untuk apa? Kalimat tidak langsung dalam teks drama sebagai informasi apa? Bagus, informasi apa? Jawab Jati sambil mengacungkan tangannya. Berarti nanti si Jati yang memerankan Jati akan gimana? Akan menjawab sambil mengacungkan tangan. Berarti kalimat tidak langsung itu fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan apa? Oke, bagus, kondisi atau perbuatan apa yang perlu dilakukan sama si tokoh. Itu kalimat tidak langsung. Ada lagi contoh kalimat tidak langsung lainnya? Silakan, siapa yang bersedia untuk menunjukkan? Menunjukkan tangan. Jangan lupa sebelum menyebutkan nama ucapkan salam dulu. Tangannya sudah siap. Ada yang mau menunjukkan contoh lainnya? Saya pindah deh ke sini. Jadi tadi bisa bosan. Ada contoh lainnya? Kalimat tidak langsung. Boleh acungkan tangan. Siapa yang bersedia menjawab? Boleh. Ya. Untuk kalimat tidak langsung ada di teks bagian, jadi hanya menjalani sebagai jawaban. Yang lain menyatakannya yang terdapat pada jawaban. Berarti itu nanti akan diperankan sama Jati seperti itu ya, peragaan-peragannya. Bagus, terima kasih. Kasih applause dulu dong buat yang sudah jawab tadi berdua. Sekarang sedikit keluar dari materi ini. Kan tadi kalian sudah menyebutkan ciri-ciri dari kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, dari tulisan yang tampil di depan, ada nggak yang kalian temukan penulisannya tidak sesuai dengan yang seharusnya? Kan tadi kalian sudah menyebutkan ciri-ciri kalimat langsung di tulisan seperti apa. Nah, ada tidak menurut kalian dari potongan dialog di depan yang dia tidak memenuhi ciri-ciri itu, tapi sebetulnya dia masuk kategori salah satu jenis kalimat tadi? Ada yang bisa menemukan? Oh itu kok kenapa mas? Kenapa kamu mau meramah ibu? Kenapa kamu mau meramah ibu? Bisa kurang bisa dua. Tidak ada apa? Tidak ada tanda kutip untuk penutupnya ya. Ya. Sehingga di sini tidak bisa dibedakan yang mana kalimat langsung dan tidak langsung. Betul? Betul.
Ada lagi kesalahan penulisan lainnya? Di atasnya Pak. Kalau yang secara umum ya, secara umum, bukan ciri-ciri dari kalimat langsung dan tidak langsung. Secara umum penulisan yang salah ada nggak di situ? Ada apa dia? Ada yang melewatkan apa tuh? Tanda apa? Kutip. Selain tanda kutip, tanda baca apa lagi yang hilang? Titik. Oke, tanda titik ya. Yang harus kalian ingat kalimat ketika ditutup, kalau ditulis itu harus menggunakan tanda baca akhir. Ada yang tahu tanda baca akhir itu apa saja dalam bahasa Indonesia? Titik, koma, tanda akhir. Ya, tanya betul. Ada tiga ya. Ada titik, tanda tanya, tanda seru, itu semua ada tanda baca akhir kalimat. Tanda titik itu menandakan akhir kalimat biasa. Kalau tanda tanya itu akhir dari kalimat apa? Kalimat tanya betul. Kalau tanda seru? Perintah. Bisa juga selain perintah apa? Larangan. Bagus. Oke, bagus. Sekarang kita ke topik yang ketiga. Topik yang ketiga kita bahas soal kelas kata ya. Tadi ada beberapa jenis kelas kata. Saya mau ajak kalian untuk menyoroti dulu satu jenis kelas kata. Kelas kata yang ingin saya sorot adalah kelas kata verba, kata kerja. Dari dialog yang paling atas, adakah penggunaan maaf? Saya geser dulu paling atas aja ini. Dari sini ada nggak kalian menemukan kata kerja? Siapa yang bersedia menjawab? Acungkan tangan. Tuliskan apa? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Muhammad Putri. Saya akan menjawab buat kata kerja. Di sini ada di paling atas yaitu jati. Apa pernah kamu melihat kedua tangan ibu kamu? Ya, di sini kata kerjanya yaitu melihat. Jadi si bos ini hanya ke si jati ini. Apa pernah kamu melihat kedua tangan ibu kamu? Setuju? Itu kata kerja ya. Bahkan dari yang keduanya sekarang ada tidak kata kerja yang muncul? Siapa lagi mau jawab? Yang ibu saya tukang sampah kecelakaan, bukan kata kerjanya. Boleh? Ada di bagian yang Itu kata kerja betul? Dari yang ditemukan tadi, yang satu melihat, yang satu memperhatikan. Apakah keduanya termasuk kata kerja yang sama atau berbeda? Sama. Kata kerja apa? Melihat. Perbuatan kalau memperhatikan sama. Ada jenis yang lain? Apa? Maaf, maksud saya salah saya. Ada nggak kata kerja jenis lain selain tadi yang perbuatan? Dari tindakannya, kata kerja itu dibagi menjadi dua. Ada kata kerja material, ada kata kerja mental. Ada yang menemukan itu? Material disebutkan sebagai kata kerja tingkah laku atau verba tingkah laku. Belum ada yang menemukan itu? Ada yang sudah menemukan informasi itu? Nah, berarti masih kurang informasinya ya. Tadi saya perhatikan ketika kalian mencari informasi, kebanyakan gaya mencari informasinya adalah mencari, kemudian menemukan di halaman pertama langsung salin. Setelah itu dianggap sudah cukup. Padahal sebaiknya kalian coba pindah ke halaman selanjutnya. Tadi saya bilang semakin banyak sumber semakin bagus, karena nantinya kalian akan bisa membandingkan informasi dari satu sumber ke sumber lain. Kata kerja itu ada beberapa jenis. Dari yang banyak muncul di sini, jenisnya itu berdasarkan perbuatannya. Ada kata kerja yang perbuatannya secara fisik disebutnya kata kerja material, dan ada kata kerja yang tidak secara fisik disebutnya kata kerja mental. Kalau kayak tadi menutup, melihat itu ada perbuatannya, itulah yang disebut sebagai
tingkah laku, ada perbuatan fisiknya. Sederhananya gini aja, semua orang melihat pasti melakukan tindakan yang sama hanya seperti makan. Mau kamu orang Sunda, orang Jawa, orang Amerika, Argentina, makan pasti caranya sama, yaitu mengarahkan makanan kemana? Ada yang berbeda? Jadi sederhananya gitu aja. Kata kerja material itu tindakannya bisa distandarkan lah, disamakan. Lain halnya dengan kata kerja mental. Dia tidak bisa dipastikan karena tindakan fisiknya tidak ada. Contoh, melamun. Beda sama orang mencangkul ya, ada aktivitas fisiknya, akan berkeringat dia. Tapi kalau melamun, ada aktivitas fisiknya, bahkan dia tidak melakukan apapun. Betul lah. Ada orang yang melamun, dia dengan menempatkan telunjuknya di kepala ada yang menempatkan tangannya ke arah TV, ada, dan menyadari. Ada juga yang seperti sedang memperhatikan guru, padahal tidak. Nah itu juga melamun, beda-beda kan tindakannya. Kayak gitu aja sederhananya. Bisa dipahami. Masih tambahin dari saya. Dan sekarang sudah habis banget. Dari yang tadi memperhatikan dan apa? Tadi satu lagi. Lupa lagi. Melihat. Dua-duanya apakah dari jenis perba yang sama kategorinya? Sama. Melihat, memperhatikan, sama ya. Coba lihat dari perangkat masing-masing saja. Kalau gitu ada nggak yang bisa menemukan contoh kata kerja yang mental? Ada, boleh? Ya. Kata kerja mental ada di bagian jadi memikirkan apa yang akan Mana kata kerja mental? Memikirkan, sama seperti tadi melamun ya. Memikirkan juga. Ada yang memikirkan, ada yang pegang dagu. Jadi nggak standar gerakannya. Beda kalau menendang bola pasti standar gerakannya. Menggunakan kaki ya, bisa kaki bagian dalam, bisa bagian luar. Tapi yang pasti gerakannya bisa distandarkan. Kalau yang itu tidak. Bagus, terima kasih. Sekarang kata sifat, ada yang bisa menemukan kata sifat? Oh iya, sebelum dilanjut tadi saya ingat ada yang menjelaskan bahwa kata kerja itu dalam cerita biasanya digunakan, kalau dalam dialog digunakan untuk memberi instruksi, untuk memberi perintah. Ya. Jadi kalau nggak ada kalimat, kalau nggak ada kata kerja, maka nggak akan bisa si tokoh itu memberi perintah kepada tokoh lainnya. Sekarang coba saya minta tolong temukan satu contoh saja si tokoh yang memberikan perintah dengan menggunakan kata kerja. Kalau tidak memerintah, meminta. Boleh? Ya, Boleh lihat tangan ibu enggak? Itu di awal-awal ya, kalau sudah mulai paragraf berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 lah ya, anggap setiap dialog adalah di percakapan 13. Boleh lihat tangan ibu enggak? Mana kata kerjanya? Lihat ya, betul? Apakah itu berupa kalimat perintah? Permintaan ya? Supaya si ibunya ngapain? Menunjukkan dengan tangannya. Coba seandainya kata itu dihilangkan, jadi gimana kalimatnya? Apakah jadi sebuah perintah?
Beda ya? Beda. Jadi di situ fungsi dari kata kerja. Dia diantaranya bisa memberikan perintah. Dan sekarang kata yang kedua, tadi kata apa? Kelas kata yang kedua itu kata sifat. Baik. Ada yang menemukan kata sifat? Sebelum ditemukan, saya menanya dulu, emang buat apa sih ada kata sifat? Mana tadi ahli kata sifat? Contohnya kayak gimana kata sifat? Sombong. Oke. Kalau bikin kalimat jadi kayak gimana? Ya sombong banget sekali. Dia mah sombong banget. Kata emang kayak kalimat yang Dia terlihat sangat sombong sama terlahir dari keluarga yang kaya. Jadi, apa fungsi kata sifat tadi? Sombong tadi? Supaya menunjukkan sifat Allah. Menjelaskan atau lebih tepatnya menggambarkan ya. Dengan menggunakan kata sifat kita sudah bisa membayangin dia orang yang seperti apa. Gini aja deh, kalau temui laki-laki yang manis itu, maka sudah kebayang dong kayak gimana lakinya. Garang nggak mukanya? Enggak lah, Selain itu apa fungsi kata sifat? Selain untuk menggambarkan, ya menggambarkan itu menginformasikan. Untuk menunjukkan kualitas bisa nggak? bisa. Contohnya di mana? Ya, coba makanan pakai kata sifat. Apakah itu? Sudah busuk itu kualitasnya masih bagus atau enggak? Ya, bagus ya. Ada yang menemukan di sini contohnya? Supaya cepat, saya bacakan satu percakapan aja. Nanti kalian sebutkan yang mana kata sifatnya. Saya lihat. Dua tangan ada 10 jari, tangan ibu saya dan saya ada 20 jari, dan bila bersatu kita bisa menjadi dua. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, apapun hasilnya kita tidak akan berhasil. Kira-kira ada yang disebut kata sifat? Kuat. Tunjukkan kualitas ya. Terus ada lagi sebutkan? Ada? Baik, bisa dibacakan. Tangan selalu melapor. Mana kata sifatnya? Sudah cukup. Sekarang kelas kata yang satu lagi itu kata sambung ya. Ya, ditemukan di situ contohnya langsung saja. Setelah. Nanti menunjukkan waktu apa tuh? Waktunya. Jadi si jati ini bergegas setelah dia dipanggil. Ya. Dia bergegas setelah dipanggil. Artinya di sini ada perbuatan dipanggil dan bergegas. Di sini dinyatakan jati ini bergegas karena sebelumnya dia dipanggil. Makanya di sini menggunakan kata. Ada lagi satu lagi saja contohnya. Keesokan harinya.
Satu lagi terakhir sekarang tema. Saya belum tahu sih, belum mendengarkan penjelasannya tadi bagaimana menemukan tema dalam sebuah cerita. Ada yang bisa menjelaskan sedikit bagaimana cara menemukan tema dalam sebuah cerita? Tema itu apa? Gagasan utama ya, idenya. Jadi cerita ini teh idenya apaan, tentang apaan. Tema ini bisa ditemukan dengan cara bagaimana? Membaca. Berarti harus dibaca sampai akhir dong. Ya. Ceritanya sudah mulai dibaca sampai akhir? Ya. Ada yang sudah menemukan? Coba kalau sudah menemukan, tunjukkan sama kami dan beri sedikit penjelasan kenapa kamu sebut itu sebagai temanya, apa buktinya bahwa temanya itu. Boleh? Ada yang lain dulu? Dari tadi nih, itu udah banyak mantinya. Ada lagi? Yang laki-laki nih? Soalnya tercatat dari tadi yang menjawab secara pribadi ini cuma ada 4 orang, selebihnya jawabnya rame. Satu lagi ini yang terakhir tema, dan tema itu tadi dibagi 2 ya. Ada yang mayor, ada yang utama dan sampingnya. Coba bantu saya untuk menemukan temanya. Ini ceritain apa sih? Ceritain ibu, kenapa ibunya? Kasih sayang ibu. Ya. Kenapa? Ada apa dari kasih sayang ibu? Kayaknya karena apa? Yang dia berbakti pada ibu. Ada buktinya bahwa ini adalah cerita dengan tema berbakti pada ibu. Yakin kalian sudah membaca? Baik, sederhananya gini aja. Sebuah cerita sebetulnya sudah bisa tergambar. Jadi kalian melihat judulnya apa? Berarti ini bukan soal berbakti pada ibu, tapi ini buat kasih sayang saudara saya. Temanya nggak akan jauh-jauh dari sana. Ada buktinya nggak? Coba kalau bukan satu saja buktinya bahwa cerita ini bertemakan kasih sayang ibu. Bagus banget. Di situ ada penggambarannya, ada penggambaran dari sebuah kalimat tidak langsung. Di situ digambarkan bahwa semuanya bisa didapat dari tangan seorang ibu yang tangannya itu menggambarkan banyak banget hal. Tadi ada apa? Ada kasih sayang, ada apa lagi? Membesarkan anak. Tangan itu dipakai untuk banyak hal, untuk membesarkan anaknya, untuk membuat anaknya jadi lebih baik lagi. Di situ udah jelas kok temanya, agak jauh-jauh. Itu saja, sudah cukup. Kalau dilihat dari performa cara kalian menjawab dan menganalisis, insya Allah kalian sudah cukup bisa menguasai bagaimana caranya melakukan analisis terhadap isi dan bahasa dari sebuah festival. Sebelumnya saya minta tentang buat semuanya. Dari pembelajaran ini kita sudah dapat banyak materi. Materinya ada tentang tema, sampai bisa menyebutkan berapa jenis tema yang ada dalam sebuah cerita. Oke, ada berapa kan? Ada 5. Ya, apa saja? Tema sosial. Ya. Tema jasmania. Ya. Tema ketuhanan. Tema etik. Sama tema keluarga. Sekarang kalau diri keseluruhan dari ketercakupan ceritanya ada berapa jenis tema? Ada 2, apa saja?
keseluruhan. Sekarang dari kebahasaannya ada ciri kebahasaan yang muncul dalam drama, yaitu kata kerja. Buat apa sih fungsinya kata kerja dalam sebuah dialog? Bisa menunjuk, memberikan instruksi atau memerintahkan ya. Apalagi sudah? Sudah? Baik, sudah cukup. Selain itu ada apa lagi kelas kata lainnya? Ada kata sifat, fungsinya untuk apa? Ya. Baik. Terakhir ada konjungsi. Buat apa konjungsi? Menghubungkan. Baik, semuanya pembelajaran hari ini sudah cukup. Berarti secara kompetensi kalian sebetulnya hari ini sudah bisa memenuhi. Ini nanti kalian akan mendapatkan tugas kalian yang bisa untuk membuat tugas yang baik. Baik, untuk pembelajaran hari ini gimana? Ada kesulitan? Apa masalahnya dari pelajaran hari ini? Gimana waktunya? Cukup nggak tadi berdiskusi? Apa yang menyulitkan kalian dari diskusinya tadi? Waktu, tempat, tempatnya enakan nggak tadi buat diskusi? Enak ya. Kalian memang sebaiknya berdiskusi berhadapan-hadapan duduknya, ya jangan tukang-tukang gimana mau ngobrol kalau kalian duduknya saling membelakangi, ya, atau tidak berhadapan satu sama lain. Jadi sebaiknya tadi kalian duduknya berhadapan. Kemudian memang waktunya mepet, tapi sengaja saya ingin melihat bagaimana kemampuan kalian dalam menggali informasi, bagaimana kalian memanfaatkan waktu sedikit mungkin untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Kadang-kadang dengan waktu yang sedikit kita harus bisa dapat sesuatu yang jumlahnya cukup banyak. Jadi kalian harus bisa ngatur teknik, gimana sih bagi-bagi tugasnya, gimana sih supaya efisien pencarian informasinya. Jangan kayak tadi semuanya nyatet gitu ya, itu kan lama banget. Tidak ada lagi yang menyulitkan? Tidak ada. Baik, ada nggak masukan dari kalian untuk pembelajaran sebaiknya harus dari mana nih tempatnya? Sudah seperti itu ya, diskusi ya, bagi-bagi tugas. Oke, jadi kedepannya mungkin insya Allah kita akan coba beberapa kali kalau mau mencari informasi kita harus membagi tugas karena ternyata hasilnya lumayan efisien ya ketika dibagi tugas. Beda kalau kalian nyari informasi sendiri-sendiri kayaknya lebih susah. Tadi ketika bagi-bagi tugas kalian bisa dipaksa cepat meskipun masih keteteran, tapi kita bisa coba membagi. Kalau gitu terima kasih pembelajaran hari ini kita tutup sampai sini. Pertemuan selanjutnya insya Allah saya akan ajak kalian untuk belajar mendemonstrasikan. Kita mencoba bagaimana tadi penggunaan kata kerja dalam sebuah dialog drama. Kita akan mencoba bagaimana sih efektifnya kalimat kalau diberi kata sifat dan tanpa diberi kata sifat. Nanti kita coba ya di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian nanti siap-siap saja di rumah belajar untuk lama-lamaan melihat ke cermin, bicara di depan cermin, apakah jelek atau enggak saya kalau bicara kayak gini. Kalau ngomong maju, apakah terlihat berduri atau enggak? Silakan kalian belajar kalian, karena nanti kalian akan coba mendemonstrasikan. Itu saja, kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih belajarnya, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bu Komala, PP-nya Pak Edi. Dalam hal ini di pendampingan 5 ini kita fokus kepada penilaian coaching dalam supervisi akademik. Mungkin sama Pak Edi sudah dilakukan ya pra-observasi dengan proses pembelajarannya. Nah mungkin yang praktek sekarang karena penilaian coaching maka yang akan dinilai hanya pasca observasi saja ya Pak Edi. Di mana pasca observasi itu meliputi tujuan percakapan, kemudian umpan balik ya ketika proses pembelajaran, kemudian perencanaan area pengembangan, kemudian
rencana aksi pengembangan diri. Pak Angga di dalam ini sebagai coach dan Pak Erik sebagai coachnya untuk ini digunakan nanti. Pokoknya tema pendampingan 5 adalah rancangan pembelajaran yang berpihak kepada murid yang penilaiannya hanya coaching, di mana sistem coaching ini harus meliputi 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin saya menilainya dari 3 prinsip coaching tadi gitu ya. Mungkin ada nilainya baik dan sangat baik, mungkin dia Pak Erik akan memberi nilai baik kalau semua prinsip 3 prinsip itu ada, dan akan sangat baik kalau sampai memaksimalkan potensi coaching. Kalau boleh tahu yang sudah dilakukan observasi di kelas mana Pak? Di kelas 11 Oracle. Kelas 11 Oracle. 11 Oracle. Oracle. Artinya apa Pak itu? Itu ya kelas industri kita, Bu, Oh iya. yang kerjasama dengan Terus Oracle. tema yang disupervisi waktu sampai apa Pak Angga? Iya, Tentang apa? tentang ini Bu, budaya positif, Budaya positif. kemudian model pembelajaran, sama metode, sama pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi yang mana Pak Erik biasa ditargetkan? Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah kembali berkenan hadir di ini pertemuan kita yang ketiga secara formal Pak Angga ya. Di pertemuan pertama kita sudah melakukan perbincangan praobservasi, kemudian di pertemuan kedua saya sudah mengunjungi kelas Pak Angga dalam rangka melaksanakan tugas saya untuk melakukan supervisi pembelajaran di kelas Pak Angga, dan hari ini Pak Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, berbincang-bincang tentunya dalam rangka berbincang-bincang pasca saya melaksanakan observasi atau supervisi di kelasnya Pak Angga. Sebelum kita mulai berbicara panjang lebar, saya izin terlebih dulu Pak Angga untuk mencatat apa yang kita bicarakan hari ini, juga izin untuk merekam percakapan kita hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Angga. Baik Pak Angga, tentunya seperti biasa di awal pembicaraan kita akan mulai dengan Pak Angga menyampaikan apa sih yang ingin didapatkan dari percakapan kita di sesi hari ini Pak Angga nih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Erik sudah memberi kesempatan untuk bicara. Yang saya harapkan dari pembicaraan kali ini adalah timbal balik dari umpan baliknya. Maksud saya umpan balik dari Pak Erik setelah kemarin kita melakukan kegiatan pertama dan kedua. Itu mungkin Pak Erik. Baik, jadi Pak Angga ingin mendapatkan umpan balik dari apa yang sudah kita lakukan di kegiatan supervisi Pak Angga ya. Betul. Oke, baik Pak Angga. Ini saya sampaikan kembali bahwa sebelumnya yang akan saya sampaikan adalah hasil pengamatan saya Pak Angga ya. Tidak ada unsur menilai sama sekali. Mohon maaf kalau misalkan nanti ada yang tidak berkenan, Pak Angga tentunya bisa menyampaikan secara langsung kalau memang ada yang tidak berkenan. Tapi sekali lagi saya di sini hanya sekedar menyampaikan apa yang saya amati Pak Angga ya. Baik. Nah, sebelum saya menyampaikan secara detail apa yang saya amati di kelas Pak Angga, saya justru ingin Pak Angga berbagi dulu apa sih yang Pak Angga rasakan, apa yang Pak Angga temukan, kemudian yang Pak Angga dapatkan pada saat pembelajaran di kelas ketika saya mengobservasi kelas Pak Angga. Ya, terima kasih Pak Erik sudah memberi kesempatan lagi. Pertama Pak Erik, yang saya rasakan ketika saya diobservasi, tentu manusiawi ya Pak Erik kalau pertama saya merasa tegang, karena kadang ada perasaan seperti akan dinilai, tapi itu hanya awalnya saja. Selanjutnya tidak ada masalah sebetulnya. Justru saya semakin merasa terbantu ketika waktu sudah berjalan semakin panjang. Kemudian yang kedua Pak Erik, yang saya rasakan kemarin dari pembelajaran yang sudah direncanakan, pertama saya merasa bahwa siswa kesulitan untuk menggali informasi secara optimal, sementara awalnya yang saya harapkan dengan menggunakan jigsaw anak-anak bisa menggali informasi dalam, kemudian nanti saling berkontribusi, namun ternyata mereka kesulitan untuk menyampaikan apa informasi yang sudah mereka dapat. Kemudian ketika mereka sudah dari kelompok ahli kembali ke kelompok awal pun
mereka juga kesulitan dalam menginformasikan kembali. Berarti mungkin ada permasalahan dalam mengolah informasi ya dan menyampaikan kembali. Itu yang kemarin saya rasakan. Selebihnya saya belum terlalu merasa yakin Pak Erik dengan apa yang sudah saya lakukan di sekolah, terutama misalkan di pembelajaran diferensiasi, apakah saya sudah tepat atau belum dalam menerapkannya. Dan kemarin saya tidak sempat untuk menanyakan kepada Pak Erik apa kekurangan saya. Itu yang saya rasakan, Pak. Jadi intinya mah ada kerasa tidak percaya diri yang muncul dari saya. Apakah saya sudah betul atau belum dalam melaksanakan pembelajaran itu mungkin Pak. Oke, jadi tadi saya menemukan tadi perasaan Pak Angga, perasaannya tadi masih agak bingung juga Pak Angga ya terkait dengan yang sudah dilaksanakan, apakah sudah benar atau belum. Jadi tidak ada kurang percaya diri. Lalu tadi Pak Angga juga menemukan fakta bahwa siswanya tidak dapat menggali informasi dengan baik. Jadi ada dua temuan yang tadi Pak Angga rasakan di pembelajaran Pak Angga ya. Baik Pak Angga, terima kasih sudah menyampaikan refleksinya Pak Angga ya. Nah selanjutnya saya izin menyampaikan apa yang saya temukan Pak Angga. Tentunya saya tidak jauh-jauh dari apa yang kita sudah sepakati di awal sebelum observasi, di percakapan kita praobservasi, yaitu terkait dengan tadi 3 aspek pengembangan yang Pak Angga ingin saya amati, yaitu yang pertama dari sisi penerapan model pembelajaran cooperative learning. Nah ini saya ada beberapa catatan. Yang pertama ini terkait dengan langkah-langkah pembelajarannya, atau kalau saya sih di sini mencatatnya sebagai kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan Pak Angga ya. Di sini saya melihat bahwa ada yang saya amati Pak Angga sudah sesuai Pak Angga ya. Jadi apa yang sudah Pak Angga rencanakan ini terlihat dari adanya yang saya amati, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup itu sudah ada Pak Angga ya. Pak Angga sudah melaksanakan, termasuk dari menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu juga kesepakatan kelas dan bagaimana aturan kita sebut ya. Saya di sini izin menyebut aturan dulu Pak Angga ya, aturan-aturan yang ada di kelas di awal pembelajaran. Lalu yang bagian inti sudah ada, yaitu pelaksanaan jigsaw-nya. Nanti akan saya sampaikan setelah ini Pak Angga, karena saya di sini saya mencatat di aspek terpisah. Dan di penutup juga Pak Angga sudah mengajak siswa untuk menyimpulkan dari pembelajaran di hari itu Pak Angga ya. Itu yang pertama. Jadi dari aspek kesesuaian perencanaan saya nilai sudah, saya amati ya, maaf saya jadi salah lagi. Saya amati sudah terlihat Pak Angga ya. Dan yang kedua Pak Angga, yaitu dari penerapan model pembelajarannya, yaitu jigsaw. Dalam hal ini jigsaw Pak Angga tekniknya, saya amati juga Pak Angga langkahnya sudah benar Pak Angga. Ternyata di situ ada langkah yang pertama Pak Angga mengelompokkan siswa. Yang saya amati Pak Angga memang masih menggunakan hitungan Pak Angga ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga muncullah kelompok asal. Lalu yang kedua adalah diskusi kelompok asal juga sudah Pak Angga lakukan. Setelah itu saya lihat juga Pak Angga meminta siswa untuk berkumpul berdasarkan materinya, yaitu kalau kita sebut di jigsaw sebagai kelompok ahli, diskusi kelompok ahli. Dan setelah itu kembali lagi ke kelompok asal. Jadi penerapan jigsaw Pak Angga saya amat juga sudah Pak Angga lakukan. Nah tapi sebelum selanjutnya Pak Angga ada yang ingin Pak Angga sampaikan terkait dengan pelaksanaan si jigsaw-nya nih. Yang setelah kemarin dilaksanakan pelaksanaan jigsaw-nya, sempat terkendala yang tadi itu Pak Erik, yang dalam menggali informasi itu masih kurang. Kemudian siswa seperti kurang terlalu memahami langkah-langkah dalam langkah tiap langkah dalam melaksanakan diskusi tadi di jigsaw tadi. Itu saja Pak Erik. Oke, betul Pak Angga. Jadi saya amati juga memang yang Pak Angga rasakan juga saya lihat Pak Angga. Jadi anak-anak ini mungkin karena kebetulan kelas 11 ini memang setahun yang lalu masih suasana COVID. Jadi memang saya amati pun mereka seperti bingung dalam menggali informasi pada saat baik dua hal nih. Saya amati pada saat mereka ada di kelompok asal dan pada saat di kelompok ahli pun mereka terlihat kebingungan atau sekedarnya menggali informasinya gitu Pak Angga. Betul, sepakat Pak Angga ya, dari yang saya amati itu. Kemudian nah ini yang saya lihat kemarin Pak Angga itu pada saat
menyampaikan langkah-langkah, Pak Angga langsung menyampaikan di awal. Ini memang Pak Angga biasa begitu Pak kalau yang jigsaw atau seperti apa? Ya Pak, biasa kemarin itu mungkin agak terburu-buru juga karena melihat waktu. Namun biasanya saya tidak terlalu panjang dalam memaparkan tahapan pembelajaran itu. Begitu, Pak Erik. Oke, jadi sebetulnya secara penerapan model Pak Angga sudah sangat baik Pak Angga ya. Lalu berikut, bahkan ini catatan saya lagi adalah karena siswanya terlihat kurang memahami proses jigsaw-nya, ini Pak Angga dengan luar biasa, dengan sangat baik itu memandu, memastikan anak mengikuti skenario yang sudah Pak Angga siapkan. Jadi Pak Angga tidak sekedar berdiam diri membebaskan siswa. Saya lihat Pak Angga sudah bahkan sampai ke topik-topik spesifik. Pak Angga mencoba memancing-mancing lah ibaratnya bahwa yakin ini, yakin itu sennya sudah sangat baik Pak Angga ya. Nah selanjutnya terkait dengan budaya positif, Pak Angga, saya lihat juga Pak Angga sudah mulai di sini, misalkan bagaimana aturan pada saat siswa ingin menyampaikan pendapatnya, bagaimana pada saat siswa ingin bertanya itu sudah bersepakat dan sudah bahkan Pak Angga tidak segan-segan mengingatkan pada saat mereka ingin menyampaikan pendapat, jangan lupa apa kesepakatan kita. Itu juga saya lihat sudah diterapkan di kelas yang Pak Angga. Betul begitu Pak Angga ya? Ya. Oke, nah dan ini yang terakhir yang Pak Angga kurang pede, yaitu dalam hal penerapan pembelajaran berdiferensiasi Pak Angga ya. Jadi Pak Angga ragu-ragu apakah sudah atau belum, dan apakah dilaksanakan atau belum. Sebetulnya yang saya amati Pak Angga sudah melaksanakan sebetulnya. Di sini yang saya amati Pak Angga, memang kalau yang saya amati baru yang saya lihat Pak Angga ya, nanti mau dikoreksi. Yang saya lihat Pak Angga sudah melakukan diferensiasi dalam hal konten, dalam hal sumber ajar. Walaupun yang saya amati juga ini Pak Angga lebih membebaskan siswa untuk mencari, walaupun belum apa ya, kalau saya lihat belum ada diagnostik ya kalau tidak salah, belum ada. Atau mungkin sudah Pak lakukan di pertemuan sebelumnya? Belum Pak. Belum ya. Jadi memang belum melihat gaya belajar siswa, namun mereka sudah tidak diberikan sumber ajar yang itu saja. Itu bang yang saya amati Pak Angga. Artinya sebetulnya Pak Angga sudah melaksanakan. Pak Angga tinggal nanti barangkali mempelajari kembali. Ya kita bisa diskusi kembali tentang bagaimana penerapan lain Pak Angga yang bisa dilakukan selain tadi sumber ajar. Selesai itu Pak Angga yang saya amati Pak Angga ya. Ada komentar dulu dari Pak Angga mungkin? Sudah cukup Pak Erik. Ya, tidak ada. Sudah ya barangkali itu. Nah dari yang sudah saya tadi amati ini, kira-kira Pak Angga nih dari refleksi yang sudah Pak Angga lakukan, dari umpan balik yang sudah saya berikan, ada rencana apa nih yang ingin Bapak lakukan dalam rangka mengembangkan area pengembangan yang sudah Pak Angga rancang? Baik. Pertama, untuk yang tadi dikenalkan sebagai budaya positif, rencananya saya akan semakin akan membiasakan lah menanamkan lebih banyak lagi hal-hal yang nantinya bisa disebut sebagai budaya positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ketika ada masukan, ada umpan balik dari Pak Erik mengenai menyampaikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang terlalu cepat, mungkin nanti bisa saya rencananya akan saya akan saya buatkan dalam bentuk slide. Jadi ketika misalkan di tahapan ini saya akan geser ke slide A, ketika tahapan selanjutnya saya akan buatkan slide lagi. Jadi setiap langkahnya nanti saya muat semuanya di slide, sehingga anak-anak bisa terpandu langkah-langkahnya ya melalui tampilan yang ada pada slide itu. Kemudian Pak Erik satu lagi mengenai tadi yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Yang berdiferensiasi tentu tadi saya tidak menyadari, berarti artinya di sini saya harus bisa menyadarkan saya dengan cara belajar lebih banyak lagi. Mungkin nanti saya akan banyak berdiskusi, dan tadi mungkin dengan Pak Erik juga ya. Saya akan mempelajari lebih banyak lagi mengenai pembelajaran diferensiasi, tahapan-tahapan apa yang harus saya ambil kalau saya mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Pokoknya secara keseluruhan saya akan menggali informasi lebih banyak lagi mengenai pembelajaran diferensiasi itu. Itu mungkin Pak Erik yang
terpikir untuk direncanakan oleh saya. Oke, jadi ya ada 3 poin utama Pak Angga. Yang pertama penyiapan bahan literasi yang lebih variatif dan berkualitas, barangkali itu kalau saya simpulkan. Yang kedua adalah optimalisasi dari media pembelajaran untuk memastikan pembelajaran alur dan juga langkahnya sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir adalah diskusi dan juga diskusi dengan rekan sejawat terkait dengan penerapan pembelajaran diferensiasi dan budaya positif. Itu 3 utama Pak Angga ya. Baik Pak Angga, berarti ada 3 aspek pengembangan yang ingin Pak Angga lanjutkan untuk dikembangkan. Nanti saya minta Pak Angga ngisi Pak Angga ya. Nanti saya ada format yang harus Pak Angga isi agar nanti kedepannya saya bisa mencatat apa yang ingin Pak Angga kembangkan dan sejauh mana pencapaian Pak Angga ya. Oke, saya rasa itu Pak Angga, mungkin ada Pak Angga sudah cukup. Sudah cukup. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Angga. Mudah-mudahan ini percakapan kita dan kemarin pelaksanaan observasi bisa bermanfaat buat saya juga Pak Angga ya, buat Pak Angga juga, agar kita bisa sama-sama mengembangkan pembelajaran yang berkualitas lah di sekolah kita Pak Angga ya. Jadi terima kasih Pak Angga waktunya. Ya, mangga Pak Erik. Praktek coaching dalam supervisi akademik sudah berjalan dengan baik. Ulasan saya dari tadi percakapan antara Pak Erik sebagai coach, Pak Erik sudah memposisikan dirinya banyak bertanya dan mengumpan balik, dan juga Pak Angga sebagai coach menceritakan apa yang Pak Angga alami di dalam proses pembelajaran, di mana Pak Angga sendiri mengambil metodenya cooperative learning dengan model jigsaw, dan memang itu hal yang luar biasa Pak ya. Jigsaw itu memang harus betul-betul paham antara pendidik dengan pengajar, harus klop dulu ya Pak. Jadi harus ada kesepakatan. Mudah-mudahan kedepannya hal-hal yang kurang yang sudah dilakukan Pak Angga akan diperbaiki dan akan lebih baik. Sudah tadi ada masukan dari Pak Erik. Intinya tadi adalah berdiferensinya sudah ada, cuma Pak Angga sendiri tidak menyadari bahwa belum menyadari betul. Kelompok ahli dan kelompok asal itu sudah dengan pengelompokan itu sudah diferensiasi Pak gitu ya. Karena kita saya sudah dari percakapan tadi sudah mengikuti prinsip coaching, ada kemitraan yaitu antara Pak Erik sebagai coach dan Pak Angga sebagai coaching. Kemudian proses kreatifnya ada 2 arah, ngobrol, nyantai gitu, jadi nggak diplot gitu, nggak di setting gitu ya. Kemudian Pak Erik mencoba memberi kesempatan Pak Angga untuk memaksimalkan potensi Pak Angga dalam hal proses pembelajarannya. Jadi saya simpulkan coaching hari ini dari 3 prinsip tadi saya mengatakan sangat baik, karena semua prinsip sudah dilalui oleh Pak Erik sebagai coaching dan Pak Angga sebagai coaching. Mungkin itu saja, kita hamdalah bersama-sama saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tinggal mungkin Pak Erik nanti di pendampingan itu hanya mengumpulkan kembali umpan balik dari teman sejawat gitu ya, dikumpulkan lagi gitu ya, mungkin itu ya untuk Pak Inam. Dan sudah berjalan nanti, kalau nanti Pak Erik boleh minta dokumen aja yang kita percakapan untuk diupload di laporan juga di LMS dengan ini yang tadi refleksi. Itu saja mungkin Pak Angga, terima kasih sudah membersamai kami sebagai PP Bula dan Pak Erik sebagai CGP. Tinggal 1 langkah lagi, 1 bulan lagi. Mohon bimbingan Ibu. Iya, lancar. Insya Allah lancar. Ada kata baru juga ya, kalau semua nilai masih ada kata baru juga dengan waktu ya. Dan yang Ibu rasakan kalau kita beberapa tahap diikuti, tugas-tugas masuk, insya Allah lulus Pak Erik tuh semuanya juga. Mungkin itu saja ya, mungkin ini udah Ibu juga untuk hak coaching mah Pak Angga baru, Ibu juga ada kan biasanya mah kalau seperti itu kalian pendidikan ayah apresiasi siswa ya ayah, daftar nilai cincin kali karena ngobrolnya baiknya paling mau di kelas OB ini diam di belakang pengawasnya, nggak ada percakapan ya. Jadi ini tuh terobosan baru yang memang bagus gitu buat kita sebagai guru, jadi ada perbaikan mengajar nanti ke depannya bagaimana. Mungkin itu ya Pak Erik ya. Kalau sudah kan lebih ke administrasi, nah sekarang lebih ke supervisi akademik yang memang berpihak kepada murid yang apa yang dilakukan.